Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah Ta'ala berjanji akan menolong orang yang menolong agama Allah. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Al-Quran Surah Muhammad ayat 7. Sejarah telah membuktikan pasukan yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan pasukan yang berjumlah banyak. Perang Badar contohnya, kaum muslimin yang berjumlah 300-an orang dengan persenjataan minim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah lebih dari 1.000 orang dengan persenjataan lengkap. Bangsa Arab dahulu tidak terpikir mampu mengalahkan dua negeri adidaya, Romawi dan Persia. Namun Allah Ta'ala menolong orang-orang beriman dengan menanamkan keberanian dan keteguhan akidah hingga membuat gentar kaum kafir. Allah Ta'ala pasti akan menepati janjinya jika kita meneladani Rasulullah dan generasi terbaiknya. Ciri-ciri mereka disebutkan oleh Allah Ta'ala antara lain dalam firman-Nya. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Al-Quran Surah Al-Fath ayat 29. Inilah ciri-ciri yang dimiliki pasukan yang akan mendampingi Al-Mahdi, Khalifah pada akhir zaman. Dan semoga kita termasuk orang yang berjuang keras untuk memiliki ciri-ciri orang beriman, yaitu orang yang dalam hidupnya hanya mencari keridhaan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyapa Anda untuk membuka cakrawala Islam dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Berita masa depan tentang kedatangan Imam Mahdi bersumber dari hadis Nabi yang derajatnya sahih bahkan mutawatir, seperti dikemukakan oleh para ulama seperti As-Sakhawi, Asy-Syaukani, Al-Qurtubi, Az-Zahabi, dan Ibnu Hajar. Keyakinan terhadap khalifah yang adil pada akhir zaman menjadi salah satu bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah telah menceritakan banyak hadis tentang garis keturunan dan ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk Allah. Namanya sebagaimana Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kapan Al-Mahdi muncul? Hanya Allah yang Maha Tahu. Namun Rasulullah telah menceritakan berbagai fenomena yang mengawali kedatangan Al-Mahdi. Antara lain, gempa bumi di tanah Arab, munculnya api di Hijaz, pasukan Arab tenggelam di padang pasir Baida, dan surutnya sungai Efrat, hingga menampakkan apa yang tersembunyi berupa gunung emas. Al-Mahdi mengawali tanda-tanda besar akan tibanya hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, tatkala kami berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang sekelompok pemuda dari Bani Hashim. Ketika Nabi melihat mereka, kedua mata beliau berlinang air mata dan berubahlah roman mukanya. Maka aku katakan, kami masih tetap melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai. Lalu beliau menjawab, kami Ahlul Bait. Allah telah pilihkan akhirat untuk kami daripada dunia. Dan sesungguhnya sepeninggalku, keluargaku akan menemui bencana-bencana dan pengusiran. Hingga datang sebuah kaum dari arah timur. Bersama mereka ada bendera berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan namun mereka tidak diberi. Lalu mereka memerangi dan mendapat pertolongan sehingga mereka diberi apa yang mereka minta. Tetapi mereka tidak menerimanya. Hingga mereka menyerahkan kepemimpinan kepada seseorang dari keluargaku. Lalu ia memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana orang-orang memenuhinya dengan kezaliman.
Barang siapa di antara kalian mendapatinya, maka datangilah mereka walaupun dengan merangkak di atas es. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, Al-Mahdi berasal dari Bani Hashim, satu garis keturunan dengan Rasulullah. Dipertegas lagi dalam hadis lain, dunia tidak akan lenyap hingga seorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Mahdi akan dibaiat oleh umat di depan Ka'bah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia dibaiat di antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad, dan Al-Hakim. Siapakah yang datang membaiat Al-Mahdi dan menjadi penolongnya? Apakah berasal dari bangsa Quraisy atau dari bangsa lain? Banyak riwayat hadis yang menceritakan tentang penolong Al-Mahdi ini, sebagaimana sabda Rasulullah. Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi, yakni pemerintahannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Namun ada satu hadis yang lebih detail. Dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam. Tak sesuatu pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Iliyah, Baitul Maqdis. Namun hadis ini dari sisi sanad dan periwayatannya termasuk dhaif. Bahkan Imam Az-Zahabi, seorang ulama hadis dalam Siyar Al-A'lam, berpendapat hadis ini munkar. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Manarul Munif. Khurasan bukanlah sebuah kota yang dikenal saat ini, bagian dari Iran. Dalam sejarah, negeri Khurasan terbentuk dari sejumlah kota, yaitu Naisabur, Khort, Meru, dan Balkh. Karena itu, Khurasan tidak identik dengan Iran. Secara umum, Khurasan meliputi banyak kawasan, antara lain Turkmenistan dan Afghanistan. Seperti dijelaskan dalam Tarikhul Umam wal Muluk, karya Imam At-Tabari. Dalam berbagai hadis, Rasulullah telah menceritakan bahwa penduduk asli Madinah karena berpaling dari agama Allah kelak akan diganti oleh penduduk keturunan Persia. Beliau bersabda, seandainya ilmu agama itu berada di bintang Suraya, niscaya akan menggapainya orang-orang dari keturunan Persia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis serupa disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam Al-Mishkat ketika turun surat Muhammad ayat 38. Jika kamu berpaling dari agama, niscaya Dia, Allah, akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Al-Quran Surah Muhammad ayat 38. Para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, jika kita berpaling, siapakah yang akan menggantikan tempat kita? Nabi meletakkan tangannya yang penuh berkah ke atas bahu Salman Al-Farisi dan bersabda, Dia dan kaumnya yang akan menggantikanmu. Demi zat yang jiwa berada dalam genggamannya, jika agama ini bertaburan di Suraya, maka sebagian dari orang Persia akan mencarinya dan memegangnya. Bangsa Persia kini tersebar selain di Iran juga di Irak, Afghanistan, dan Pakistan. Kawasan ini berada di sebelah timur Madinah yang disebut dalam berbagai hadis Nabi akan menjadi pembela Al-Mahdi. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim berkata, Al-Mahdi dikukuhkan oleh penduduk Masyrik, Timur yang membantunya, menegakkan kekuasaannya dan membangun pilar-pilarnya. Bendera-bendera juga berwarna hitam, yaitu warna yang melambangkan sikap merendahkan diri, karena bendera Rasulullah juga hitam, yang diberi nama Al-Uqab. Namun tak semua bangsa Persia menjadi pembela Al-Mahdi, karena dalam hadis lain Rasulullah bersabda tentang penaklukan yang dilakukan Al-Mahdi. Kalian akan memerangi Persia, lalu Allah menundukkannya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang di atas kebenaran, yang menampakkan kebenaran terhadap orang-orang yang mencela mereka, hingga terbunuhnya orang yang terakhir dari mereka, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ad-Dauladi. Dalam berbagai hadis dijelaskan, kelompok pembela Al-Mahdi yang memerangi Dajjal disebut Taifah Mansurah, artinya kelompok yang mendapat kemenangan karena pertolongan Allah.
Hadis-hadis tentang At-Taifah Al-Mansurah diriwayatkan banyak jalur dari 19 sahabat. Menurut penelitian sejumlah ulama hadis, hadis-hadis tentang At-Taifah Al-Mansurah telah mencapai derajat mutawatir. Mereka adalah kelompok elit dan militan umat Islam, dan mereka sekelompok kecil dari umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas urusan Allah. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada mereka sampai datangnya hari kiamat. Sementara keadaan mereka tetap konsisten seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Taifah Mansurah dikenal juga nama Ashabul Rayati Su'ud atau pasukan berpanji hitam. Keberadaan pasukan ini sudah terbentuk sebelum munculnya Al-Mahdi. Mereka sudah terbiasa dalam peperangan dan menguasai strategi tempur. Keberadaan kelompok ini makin jelas setelah kematian Raja Arab Saudi yang berlanjut dengan pertikaian 3 putra mahkota untuk memperebutkan kerajaan. Kesimpulan ini merujuk pada salah satu hadis Nabi. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau SAW menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Hadis Nabi ini bisa jadi akan segera terbukti jika melihat peta politik di Arab Saudi. Seorang pengamat politik Timur Tengah, Tony Khatir, seperti dikutip saudipolitics.com tahun 2004, menilai pemerintah Arab Saudi kini tengah berada dalam perpecahan. Sepeninggal Raja Fahd, kekuasaan Arab Saudi terpecah pada 4 orang pangeran. Meskipun secara resmi, kekuasaan kerajaan Arab Saudi dipegang oleh Raja Abdullah. Namun, ketiga pangeran lainnya tetap memegang pengaruh kuat dan kekuasaan politik. Mereka adalah Pangeran Nayef, Pangeran Sultan, dan Pangeran Salman. Diperkirakan setelah Raja Abdullah wafat, perseteruan antara 3 pangeran Arab akan makin memuncak. Apakah ini yang dimaksud hadis Nabi? Wallahu a'lam. Satu persatu para pemimpin diktator di Timur Tengah berjatuhan, dan bisa jadi puncaknya jatuhnya Raja Arab Saudi. Pergantian rezim berdampak krisis politik berkepanjangan seperti di Irak, Libya, Yaman, dan Mesir. Sementara peperangan masih berkecamuk di Suriah. Rezim Bashar Assad tetap mempertahankan kekuasaannya dan berusaha menghabisi kelompok oposisi. Sementara perang di Palestina tak kunjung berakhir. Pejuang Palestina berusaha mempertahankan kemerdekaannya melawan Zionis Israel. Pasukan pemegang panji hitam tidak muncul tiba-tiba. Mereka adalah pasukan yang telah teruji di medan perang. Di Palestina ada kelompok Hamas yang gigih melawan agresi Zionis Israel. Di Afghanistan ada kelompok Taliban yang telah berhasil mengusir Uni Soviet dan kini membuat kelabakan pasukan tempur Amerika Serikat. Sementara di Suriah ada Jabhah Nusrah yang selalu mengibarkan bendera hitam. Mereka adalah salah satu kelompok mujahidin yang bertempur melawan rezim diktator Bashar Assad. Mereka bukan hanya berasal dari warga Suriah, sebagian mujahidin berasal dari Arab Saudi, Irak, Pakistan, dan Afghanistan, serta Chechnya. Namun kelompok ini telah dicap teroris oleh Amerika Serikat sebagaimana kelompok Taliban di Afghanistan. Mungkin saja kelompok ini yang kelak akan berhak menyandang kehormatan sebagai pembela Al-Mahdi. Rasulullah telah bersabda, saat ini akan tiba masa berperang. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran di hadapan manusia. Allah mengangkat hati-hati suatu kaum. Mereka akan memeranginya, dan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada mereka kemenangan, dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Ketahuilah bahwa pusat negeri kaum mukminin itu berada di Syam, dan ikatan tali itu tertambat di punuk kebaikan hingga datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Negeri Syam adalah negeri yang diberkahi.
karena tempatnya para nabi, antara lain disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Dalam ayat lain Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Ayat-ayat ini menunjukkan keberkahan negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang memiliki keutamaan dibandingkan negeri-negeri lainnya, kecuali Mekah dan Madinah. Di negeri inilah risalah-risalah kenabian banyak diturunkan. Para rasul banyak diutus dan menjadi tempat hijrah para nabi Allah. Di sanalah berdiri Baitul Maqdis, kiblat pertama kaum muslimin. Solat di Masjidil Aqsa pahalanya 250 kali lipat dibanding solat di masjid lain, kecuali Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Di sana pula Allah mengisrakan Nabi Muhammad SAW, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah solat. Di negeri Syam pula Dajjal akan dibinasakan oleh Al-Masih. Begitu juga Ya'juj wa Ma'juj dan bangsa Yahudi, mereka akan binasa di negeri Syam. Negeri Syam meliputi kawasan Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Palestina adalah negeri yang dirampas, ditindas, dan dijajah oleh Zionis Israel. Dan kini penduduk Syam lainnya, yaitu di Suriah, tengah mengalami penindasan dan pembantaian dari rezim berkuasa Bashar Assad. Penduduk Syam menjadi barometer kebaikan pada akhir zaman. Rasulullah bersabda, apabila penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mendapatkan pertolongan. Tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datangnya hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Al-Lalika, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Karena itulah, pada akhir zaman, negeri Syam menjadi tempat hijrahnya orang-orang mukmin, seperti telah diisyaratkan oleh Rasulullah. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum orang-orang yang baik hijrah dari Irak ke Syam, dan orang-orang yang buruk pindah dari Syam ke Irak. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa negeri Syam menjadi tempat hijrah? Bukankah negeri Syam menjadi wilayah penuh konflik dan peperangan seperti yang kita saksikan saat ini? Apakah yang mereka cari? Tak ada tujuan lain kecuali jihad fi sabilillah untuk mendapat kemuliaan di hadapan Allah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, dan sesungguhnya kami akan benar-benar menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Al-Quran Surah Muhammad ayat 31. Selain negeri Syam, negeri Yaman termasuk negeri yang diberkahi Allah dan memiliki banyak keutamaan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku nanti di akhirat berada di samping telagaku. Aku akan menghalangi setiap manusia yang akan minum dari telagaku, sehingga penduduk Yaman dapat meminum air dari telagaku terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga mengalirlah air telaga tersebut sampai pada mereka. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, hadis ini merupakan karamah bagi penduduk Yaman, karena Rasulullah SAW mendahulukan mereka dalam hal meminum air telaga beliau sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan mereka dan bersegeranya mereka dalam memeluk agama Islam. Apakah ini isyarat bahwa penduduk Yaman juga akan menjadi bagian dari Thaifah Mansyurah? Yaman bukanlah negeri aman dan damai. Krisis politik masih melanda negeri yang pernah dikuasai rezim diktator Ali Abdullah Saleh selama 35 tahun. Meskipun pemilu telah digelar pada tahun 2012, reformasi politik tak berjalan baik. Konflik dan kekerasan masih melanda negeri ini karena kaki tangan rezim militer berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya hingga memicu banyak pemberontakan. Allah Ta'ala tengah menguji negeri penuh berkah ini. Siapakah sejatinya orang yang beriman, yang masih memegang teguh kebenaran dan berani melawan kebatilan?
Jika penduduk Syam dan Yaman disebut-sebut oleh Rasulullah dalam sabdanya, bagaimanakah dengan kita umat Islam Indonesia? Apakah kita tidak punya kesempatan menjadi umat terbaik yang dicintai Allah dan Rasulnya? Rasulullah telah menyebut generasi sahabat dan 2 generasi setelahnya menjadi generasi terbaik. Tapi generasi yang terpaut jauh berabad-abad dari mereka bisa jadi menjadi kaum yang terpilih untuk mendampingi pasukan Al-Mahdi. Mereka bukan berasal dari Syam, bukan pula dari Yaman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Wahai Abu Bakar, andai saja aku bertemu dengan saudara-saudaraku, andai saja aku bertemu dengan saudara-saudaraku, karena aku mencintai mereka." Abu Bakar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami ini saudara-saudaramu." Rasulullah SAW menjawab, "Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak melihatku, tidak bertemu denganku, tetapi membenarkan aku dan mencintaiku, sampai-sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya dan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang disebut Rasulullah sebagai saudaranya, mungkin saja kita, umat Islam di Indonesia. Kedudukan mulia ini tentu tidak bisa diraih dengan santai tanpa perjuangan. Negeri ini pernah mengalami ujian berat, mengalami penjajahan lebih dari 3 abad. Para pejuang muslim telah mempertaruhkan jiwanya untuk meraih kemerdekaan. Dan setelah merdeka, ujian keimanan belum berakhir. Era Soekarno sebagai salah seorang pendiri negeri ini telah berganti dengan rezim Soeharto. Semuanya boleh saja telah runtuh dan kita menganggap telah berhasil melewati masa transisi demokrasi. Namun, demokrasi rupanya kembali dikhianati oleh para pengagumnya. Para pemimpin yang telah terpilih melalui proses demokrasi justru terjerat dengan berbagai tindakan korupsi. Mereka menyalahi amanah yang diberikan oleh suara rakyat terbanyak. Inilah resiko demokrasi yang sejatinya menjadi pertanda akhir zaman. Pemirsa Khazanah, pertarungan antara hak dan batil belum berakhir. Masih menyisakan berbagai perang besar yang dipimpin Al-Mahdi dan pasukannya. Di manakah posisi kita atau generasi keturunan kita saat itu? Semuanya tergantung bagaimana kita saat ini. Ikuti episode selanjutnya, Perang Akhir Zaman. Tetap di Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.